Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat coklat slice cake yang rasanya enak. Cara membuatnya mudah dan juga bisa dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 4 butir telur, 100 gram margarin boleh diganti dengan butter, 1 sendok teh emulsifier, ini aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet, 100 gram gula pasir, dan 70 gram tepung terigu dan 30 gram coklat bubuk. Pokoknya ini kalau digabung totalnya jadi 100 gram. Langkah pertama, kita lelehkan margarinnya dengan cara double boiler seperti ini. Dan ini aku gunakan kompor listrik Mito Tines In 100 dengan panel menu yang simple dan mudah digunakan. Ada 9 pilihan level panas. Ini juga merupakan kompor listrik yang super tipis dengan ketebalan cuma 1,7 cm sehingga bisa mudah disimpan di mana aja. Dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, juga otomatis mendeteksi panci dengan overheat protecting. Jadi apabila terlalu panas akan mati secara otomatis. Sedangkan untuk wajannya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stain Cookware. Bisa digunakan di kompor gas ataupun kompor listrik seperti ini. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, jadi margarinnya ini dilelehkan dengan cara diaduk terus pelan-pelan kayak gini. Dan dilelehkannya jangan sampai leleh semua supaya margarinnya tidak pecah menjadi minyak. Nah ini dilelehkannya cukup 3/4-nya aja ya. Kalau misalnya udah margarinnya itu leleh, tinggal 1/4-nya lagi sisanya kayak gini. Langsung aja kita angkat. Kemudian kita lelehkan sisanya di darat seperti ini supaya hasil kuenya tidak seret. Oke, langkah berikutnya langsung aja kita pecahkan 4 butir telur. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Tambahkan gula pasir, kemudian kita mixer dulu kedua bahan ini sampai gula pasirnya benar-benar larut. Untuk menambahkan SP sebetulnya bisa berbarengan dengan gula pasir dan telur seperti sekarang, tapi sebaiknya sih dipastikan gula pasirnya benar-benar larut dulu supaya hasil kuenya juga lebih maksimal. Nah ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 2 mata kocokan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo dengan desain yang elegan dan super mewah. Daya listriknya cuma 350 watt aja. Nah kalau gula pasirnya udah benar-benar larut, baru kita tambahkan emulsifier. Untuk emulsifier ini aku pakainya SP, tapi boleh kalian ganti dengan TBM ataupun Ovalet. Cuma aku sarankan kalau kalian membuat kue bolu lebih baik pakai SP supaya hasilnya juga lebih bagus. Kemudian kita mixer lagi adonan ini sampai mengembang, berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini. Setelah itu kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu dan coklat bubuk.
Dan tepung terigu juga coklat bubuk ini wajib disaring dulu supaya tidak menggumpal, bergerindil dan juga lebih mudah dicampurkan dengan adonannya. Setelah disaring jangan langsung di mixer, kita aduk-aduk dulu sebentar kayak gini supaya nggak ngebul. Kalau kira-kira udah nggak ngebul, kemudian kita mixer dengan kecepatan level paling rendah aja. Dan di mixernya juga jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Karena adonan yang udah mengembang kalau ditambahkan tepung terigu juga itu rawan kempes lagi. Setelah itu kita tuangkan margarin ke dalam adonan dan pastikan margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dengan cara diputar dan dibalik seperti ini. Jangan diudek-udek ataupun dikocek-kocek karena adonan yang udah mengembang setelah ditambahkan margarin itu juga rawan kempes lagi. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuangkan dalam loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm yang sebelumnya sudah dialasi dengan baking paper ataupun kertas roti terlebih dahulu. Kemudian dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung yang terperangkap. Langkah berikutnya langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku gunakan oven listrik Mito Oven Top seri MO999. Ini ada rotisserie peaknya yang bisa digunakan untuk manggang ayam muter. Dan yang paling aku suka dari oven ini, daya listriknya rendah banget, cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau kita gunakan cuma satu api atas aja ataupun cuma satu api bawah aja, daya listriknya cuma 350 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, ini kuenya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan selagi kuenya masih panas, langsung kita keluarkan dari loyang dan juga kita lepaskan baking paper atau kertas rotinya. Langkah berikutnya setelah kuenya benar-benar dingin, langsung aja kita belah jadi 3 bagian. Untuk ngebelahnya ini aku pakai alat yang kayak gini ya, karena aku kalau motong pakai pisau itu nggak bakalan bisa dapat hasil yang rata sempurna. Jadi pakai alat kayak gini aja ya, yang dijamin pasti hasilnya rata semua. Setelah dipotong jadi 3 bagian, masing-masing bagiannya akan kita lapisi dengan whipped cream. Boleh kalian ganti dengan buttercream, tapi kalau mau rasanya enak pakainya whipped cream seperti aku. Dan ini akan kita bikin 3 layer. Setelah itu bagian permukaannya langsung aja kita siram dengan coklat ganache, kemudian diratakan. Supaya videonya nggak kelamaan, pembuatan coklat ganache-nya ini aku skip ya, karena coklat ganache itu bikinnya gampang banget. Cuma 2 bahan, yaitu coklat batang dan susu UHT. Untuk takarannya silahkan kalian cek deskripsi. Nah, kalau udah coklat ganache-nya mengeras, langsung aja kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Dan supaya tampilannya lebih cantik lagi, bagian permukaannya kita hias dengan jeruk mandarin yang kalengan. Juga ditambahkan 1 buah ceri merah. Nah, ini dia hasilnya coklat slice cake yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 6 slice cake pakai tatakan tiramisu. Sisanya aku potong kecil-kecil kayak gini. Dan untuk harga jualnya, coklat slice cake ini bisa kalian jual antara harga 10 sampai dengan Rp15.000 per tatakan tiramisu, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat.
Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena ini aku pakainya whipped cream, jadi cuma tahan maksimal 6 jam aja di suhu ruangan. Lebih dari 6 jam dimasukkan lagi ke dalam kulkas dan bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Dengan catatan belum ditambahkan dengan buah-buahan segarnya. Karena kalau buah-buah segar ini cuma tahan maksimal 2 hari aja disimpan di kulkas. Lebih dari 2 hari biasanya tekstur dan juga warnanya berubah. Kalau disatuin nanti akan ngaruh ke warna dan juga aroma kuenya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.